Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat dan semangat untuk belajar di SMP Negeri 1 Parengan kepada anak-anak peserta didik baru kelas 7. Di sini saya akan menyampaikan materi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, bagian program dan cara belajar. Saya harap anak-anak mengikuti dan menyimak video yang saya sampaikan, karena materi yang saya sampaikan ini sangat penting yang berkenaan dengan program dan cara belajar di SMP Negeri 1 Parengan. Anak-anak semuanya, apa itu belajar? Setiap orang yang dilahirkan di dunia itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, dan tidak punya ilmu. Sehingga seseorang diharuskan, diwajibkan untuk memiliki ilmu. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu itu adalah dengan cara belajar. Lantas, apa yang disebut dengan belajar? Membaca buku dan menyimpan ilmu di otak adalah belajar. Bertanya kepada orang adalah belajar. Melihat dan mengamati orang lain, kemudian kita berusaha menirukan apa yang dilakukan orang lain, itu juga belajar. Dan menyimak dan mengikuti orang yang terampil itu juga belajar. Jadi, belajar adalah proses usaha untuk memperoleh ilmu, sikap, dan keterampilan. Atau lebih luasnya, belajar adalah proses perubahan sikap dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang kurang terampil menjadi terampil, dan yang belum berbudi pekerti baik menjadi baik. Itu adalah belajar. Jadi orang itu dikatakan berhasil belajar apabila terjadi perubahan-perubahan pada dirinya. Perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang kurang terampil melakukan sesuatu bisa terampil melakukan sesuatu, dan dari yang berbudi pekerti yang kurang baik menjadi baik. Itu disebut dengan belajar, dan orang tersebut bisa dikatakan berhasil belajar. Ada beberapa tips dan cara belajar dengan baik dan benar. Yang pertama adalah belajar secara berkelompok atau belajar berkelompok. Belajar kelompok itu belajar dilakukan secara bersama-sama. Kita bisa mengajak teman untuk belajar di rumah, membahas materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang belum kita pahami atau yang belum difahami teman kita, sehingga satu dengan yang lainnya bisa saling memahami pelajaran. Sehingga belajar kelompok ini sangat efektif dan sangat baik untuk anak-anak yang belum paham. Jika ikut belajar kelompok, maka lambat laun dia akan paham dengan pelajaran. Kemudian yang kedua, pandai mencatat intisari pelajaran. Artinya, materi-materi yang dijelaskan oleh bapak dan ibu guru, materi yang paling penting kita catat di buku tulis, kemudian kita pelajari. Itu adalah salah satu cara belajar dengan efektif dan benar. Kemudian yang ketiga, belajar yang baik dan benar. Yang ketiga adalah membuat perencanaan pembelajaran. Jadi segala hal yang akan kita pelajari, untuk mengetahui kualitas keilmuan kita, jadi kita membuat perencanaan. 1 minggu kita sudah bisa berapa materi, 2 minggu kita sudah bisa berapa materi, dan
selanjutnya dan yang lainnya. Jadi itu yang disebut dengan perencanaan pembelajaran. Kemudian yang keempat, cara belajar yang baik dan benar tentunya dengan cara disiplin dalam belajar. Waktu belajar digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak digunakan bermain atau disalahgunakan dengan bermain HP atau yang lainnya. Jadi waktu belajar harus dan wajib digunakan untuk belajar. Kemudian yang kelima, cara dan tips belajar yang baik dan benar yaitu dengan cara menjadi aktif bertanya ataupun ditanya. Ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, adik-adik jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada guru ketika selesai materi disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Karena pertanyaan-pertanyaan adik-adik itu menunjukkan pemahaman materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Yang keenam, ditunggu sesi kedua untuk hari selanjutnya. Jadi untuk hari ini hanya 5 tips dan cara belajar dengan baik dan benar. Yang pertama tadi saya ulangi, yaitu belajar dengan berkelompok, kemudian belajar pandai membuat intisari pembelajaran, kemudian yang ketiga belajar dengan membuat perencanaan pembelajaran yang baik, kemudian yang keempat disiplin menggunakan waktu belajar, dan yang terakhir yang kelima yakni pandai-pandai atau belajar dengan siap bertanya dan ditanya. Sampai ketemu di video program dan cara belajar sesi kedua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat, tentunya juga jaga iman dan juga jaga imun, insya Allah aman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.